Oke. Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama salah satu jurnalis asahan, ya, tokoh jurnalis juga lah dibilang, karena beliau hari ini namanya cukup populer, ya. Nama beliau adalah Perdana Ramadan. Sehat Bang Perdana? Sehat, Bang Husni. Oke kawan-kawan, hari ini saya akan mencoba menggali sedikit tentang perjalanan beliau, bagaimana mengawali profesinya sebagai jurnalis. Jadi Bang Ben langsung aja Bang Ben dah manggilnya ya? Panggilnya ya, di lapangan banyak kawan-kawan bilangnya Ben. Bang Ben, kalau boleh tahu kemana nih Bang, Abang kok bisa jadi wartawan ini? Ini memang Abang terpaksa jadi wartawan karena gak ada kerjaan lagi, kan gitu. Ada banyak Mak Ben, tiba-tiba jadi wartawan ya. Apalagi sekarang zaman online kan, wartawan online, tiba-tiba wartawan online, konfirmasi. Wartawan ya. Apakah karena gak ada kerjaan lagi atau memang ini udah Mak Ben ceritakan? Coba. Jadi Bang, jadi pertamanya memang dulu jadi wartawan ini memang cita-cita dari SD. Jadi kan dulu kan zaman dulu kan kalau guru-guru SD itu kan sering nanya sama anak muridnya, cita-cita mau jadi apa? Jadi polisi, ada yang bilang jadi tentara, jadi dokter, astronot dan sebagainya. Tapi ketika guru SD itu bilang, tanya ke sama anak yang namanya Perdana waktu itu, bilangnya jadi apa? Jadi wartawan. Jadi wartawan itu memang cita-cita jadi SD. Saya bilang jadi wartawan jadi SD. Jadi memang cita-cita dari dulu ya? Iya. Karena awalnya gini dulu kan, orang tua itu papa itu kan langganan surat kabar itu di rumah. Jadi setiap hari saya itu bisa baca itu, awalnya baca koran gitu. Jadi kepingin suatu saat aku bisa memproduksi berita yang dibaca oleh orang banyak. Nah inilah dia sekarang. Inspirasinya dari karena sering baca koran, orang tua langganan koran, kemudian terinspirasi jadi penulis di koran itu ya, gitu kira-kira. Waspada dulu langganan. Jadi sebelumnya memang nggak ada kerjaan dan memang itu cita-citanya ya? Dulu tamat kuliah 2011. 2011 waktu itu bekerja setahun di salah satu bank swasta. Tempat bank juga. Di Medan waktu itu kan. Karena ngerasa itu bukan passionnya saya, makanya balik lagi ke kisaran. Nah itulah coba-coba jadi belajar lah waktu itu. Belajar awalnya di Yayasan Pos, belajar menulis. Ada beberapa senior mengajari sampai akhirnya dari 2011, 2012 di Medan, 2013 aktif menulis sebagai wartawan. Jadi sekarang Mak Ben ini di media apa lah aktifnya? Sekarang aktif di Detikcom. Di Detikcom ya? Iya. Ini media besar juga nih Detikcom ini kan gitu kan. Untuk sekelas asahan agak payah membobol jadi wartawan Detikcom ini. Kemana kok bisa Mak Ben ini masuk ke Detikcom ini? Kemana? Apakah memang ngelamar, diminta, atau memang kebetulan? Rezeki lah mungkin ya barangkali ya Bang Jack. Ada kemarin kan waktu itu ada kawan dari Medan yang telepon ke kita. Perdana ini ada Asan mau buka kontributor untuk batubara saham Tanjung Balai. Kira bersedia nggak? Karena mungkin dia juga udah tahu aku juga aktif menulis, maka ditawari ke kita. Nggak lama memang langsung keterima. Jadi rezeki aja lah kemarin. Memang rezeki ya. Tapi karena memang kualitas itu juga kan gitu kan. Karena udah berapa tahun di Detikcom? Awal Februari. Udah lama juga ya. Hampir setahun ya. Tetap bertahan ya. Lompat-lompat media udah berapa media? Dari misalnya dari awal media ini lompat itu ada berapa media? Ada, sebenarnya nggak nulis di satu media, aku juga banyak ngirim tulisan ke beberapa supplier berita lah. Makanya tagline kalau di status WA itu pekerja teks komersial. Pekerja teks komersial, penyuplai ya. banyak lah dikirim ke beberapa media. Memang kawan-kawan di luar namanya nulisnya di Detikcom. Jadi gini Mak Ben, ini kan wartawan ini identik dengan rasuah, suap menyuap. Kira-kira tantangan apa yang paling menggiurkan untuk Mak Ben ditawari sesuatu untuk tidak melayan berita? Itu pernah nggak terjadi? Ada ini Mak Ben tolonglah jadi naikkan tawaran itu. Nah, itu ada nggak pernah? Sebenarnya kembali ke masing-masing lah ya, ke wartawannya sendiri. Kalau ada mungkin tawaran tidak menaikkan berita dengan iming-iming uang, itu ya lagi-lagi kan kalau wartawan ini kan ada etikanya, ada yang mengatur undang-undang pers dan kode etik jurnalistik.
itu ya jangan dilanggar gitu. Kalau masih mempertahankan itulah ya etika. Ya mudah-mudahan bang, mudah-mudahan tetap istiqomah lah. Tapi kan kadang-kadang kalau misalnya kita nggak mau dikasih uang, kemudian berita kita naikkan, itu kan akan ada tawaran baru, ancaman misalnya. Itu pernah nggak? Iya, ini kan wartawan kan rentan dengan pengancaman ini sebenarnya. Ancaman kalau sejauh ini belum ada sih. Belum ada ya terkait berita. Tapi kalau pernah saat salah menulis berita pernah itu banyak. Di awal-awal jadi wartawan pernah. Oh pernah salah nulis berita. Ya. Itu sempat disomasi. Disomasi enggak, cuman yang bersangkutan nelpon. Jadi waktu itu ada nulis waktu masih di surat kabar itu. Tahun 2014 atau 2015 itu di awal-awal menulis di koran. Ada saya tulis berita tentang pencabulan. Jadi korban pencabulan itu ayahnya si pelaku, korbannya itu anaknya. Dia masuk penjara dan dia itu positif HIV/AIDS. Ya tulislah nama si pelaku. Dan kalau sekarang kan aturan yang baru itu kan nggak boleh dituliskan nama orang tua dan anaknya itu kan karena dia ada undang-undangnya, ada kode etik itu ya. Karena waktu itu juga belum tersosialisasikan aturan itu dengan baik, maka saya sadar itu tulisan itu salah. Dan yang bersangkutan waktu itu ada dari kejaksaan nelpon saya, itu nggak bisa ditulis, dia komplain gitu. Di situ saya sadar saya salah, itu nggak bisa ditulis, kamu harus tanggung jawab itu. Dia kan, jadi konsekuensi terakhirnya apa? Hapuslah, dihapus. Ya kita sampaikan maaf lah. Sampaikan maaf. Artinya nggak sempat disomasi secara resmi atau media. Berarti itu belum terlalu membahayakan itu. Oke Mak Ben, jadi ini sekedar diskusi ringan, ya kan, karena memang jarang ada wartawan masih muda karirnya sudah sampai di media-media internasional atau nasional. Ini merupakan prestasi sebenarnya. Nggak biasa ini, luar biasa ini. Jadi kawan-kawan pemirsa Kiblat Asahan, demikian tadi diskusi ringan bersama sosok wartawan muda, ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ben. Ya Bang, sama-sama Bang. Oke.